Kemudian di agenda yang kedua hari ini, kita akan membahas kegiatan terkait dengan adanya pengungkapan, ya, dari SPT, penguapan dari wajib pajak terkait pengisian SPT-nya. Jadi dia mengatakan bahwa, Pak, saya salah, saya mengaku salah, kemudian saya akan membetulkan SPT, begitu, sampai dengan pemberitahuan hasil pemeriksaan, SPHP, kemudian pembahasan akhir, dan juga nanti ke pembuatan konsep laporan hasil pemeriksaan. Jadi di sini kita selesaikan sampai dengan pembuatan LHP, gitu ya. Nanti ketika kalian UTS, tentu materinya sampai ke bagian ini. Nah, pertama kita bahas dulu terkait dengan permintaan penjelasan. Jadi, dalam pemeriksaan itu, kita punya kewenangan untuk meminta keterangan atau bukti-bukti kepada pihak ketiga, gitu ya. Jadi dalam pasal 35 Undang-Undang KUP, kita harus meminta itu secara tertulis, ya, sesuai dengan PMK yang mengatur tentang tata cara permintaan keterangan. Kenapa tertulis? Pertama, karena dengan tertulis itu, maka kita punya dasar yang kuat untuk meminta bukti atau keterangan kepada pihak lain. Dalam hal ini pihak ketiga. Yang kedua, kita punya dokumentasi bahwa kita sudah melaksanakan atau kita sudah diperintahkan untuk melaksanakan permintaan keterangan. Gitu ya. Yang ketiga, tentu ketika kita meminta keterangan secara tertulis, maka kita juga bisa meminta jawaban secara tertulis. Karena jawaban itu nanti akan menjadi dasar kita untuk kemudian melakukan koreksi terhadap materi pemeriksaan yang sedang kita lakukan. Gitu ya. Sehingga kenapa ini tertulis, maka alasan-alasan adalah tadi itu. Ya. Kemudian tentu permintaan ini ada dasar hukumnya, jadi memang mengacu pada PMK tentang tata cara pemeriksaan, gitu ya. Di situ ada format permintaannya, ya, di dalam lampiran 1. Kemudian di situ ada prosedur, kira-kira pihak ketiga tersebut itu kapan paling lambat harus memberikan keterangan atau bukti tersebut. Jadi di situ disampaikan paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti. Memang hal ini menjadi agak sedikit tricky karena ketika kita menggunakan dasar setelah diterimanya, maka kita bisa sedikit punya spare waktu dibandingkan apabila kita menggunakan dasar sejak surat diterbitkan, gitu ya. Ya, kalau surat diterbitkan seperti halnya kalau kita belajar, kalau kalian pernah mendengar informasi terkait dengan kalau dalam penyidikan itu SPDP, jadi ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, itu pernah heboh pada saat zamannya kasus korupsinya siapa itu yang simulasi SIM itu kalau nggak salah. Nah, itu pernah digugurkan status tersangkanya karena penyampaian SPDP-nya itu tidak 7 hari, sehingga dianggap tidak mematuhi prosedur. Maka itu dasar 7 hari SPDP itu adalah 7 hari sejak sprindik diterbitkan, gitu ya. Sehingga kejar-kejaran, kemudian kita juga harus harus mengejar jangka waktu itu sehingga biasanya penyidik lewat, gitu ya. Nah, di sini 7 hari kerja di sini lebih sedikit fleksibel karena sejak surat diterima, meskipun kita juga tidak tahu pasti kira-kira kapan itu diterima apabila kita menggunakan pos, gitu ya. Lain halnya kalau kita antar sendiri. Kita antar sendiri, kemudian kita tahu kapan kita serahkan, ada bukti penyerahannya, nah itu bisa kita jadikan patokan untuk menghitung kapan 7 hari kerja itu dimulai, gitu ya. Nah, apabila tidak dipenuhi, maka Dirjen Pajak bisa menyampaikan surat peringatan. Jadi mirip dengan kemarin kita meminta bukti keterangan dokumen catatan dari wajib pajak, ya. Itu juga ada surat peringatannya. Nah, ini juga ada surat peringatan. Karena kita punya kewenangan untuk itu, jadi kita bisa memanfaatkan surat peringatan ini. Nah, kemudian setelah surat peringatan, maka ada waktu 7 hari lagi, ya,
Jadi lagi bagi pihak ketiga untuk nanti dia memberikan keterangan atau bukti. Nah, apabila dalam permintaan itu ternyata tidak dipenuhi juga, maka kita bisa mengancam pidana pihak tersebut karena dianggap menghalangi proses pemeriksaan, gitu ya. Jadi sampai kepada ranah pidana. Mengapa seolah-olah permintaan keterangan ini begitu penting, gitu ya, begitu penting sehingga sampai orang yang menghalangi itu bisa dipidana? Karena memang keterangan atau bukti dari pihak ketiga ini adalah satu hal yang bisa menguatkan atau bisa memberikan informasi baru terkait dengan berapa jumlah pajak terhutang yang dimiliki oleh wajib pajak. Sehingga apabila pihak ketiga ini dia menghambat kita, maka dia seolah-olah membantu wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Itu ya. Sehingga kita bisa push ke arah yang lebih serius. Nah, ini adalah sebuah prosedur ya untuk beberapa permintaan keterangan. Di sini ketika kita melakukan pemeriksaan, maka kita harus segera melakukan prosedur permintaan keterangan secara tertulis. Mengapa? Jangan sampai nanti kita keduluan oleh wajib pajak. Ketika dia tahu dia diperiksa, kemudian dia berkomunikasi dengan pihak ketiga yang menjadi rekanan dia misalnya, jadi supplier dia, pelanggan dia, atau mungkin akuntan, atau mungkin notaris yang dia selama ini pakai gitu ya. Nah, itu harus kita segera minta prosedur permintaan, gitu ya. Nah, biasanya DJP sendiri menggolongkan pihak ketiga itu menjadi dua. Yang pertama adalah bank, dan yang kedua adalah pihak lainnya, yaitu terkait dengan orang-orang yang pernah berhubungan dengan wajib pajak. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada supplier, ada pelanggan, ya, ada akuntan publik, ada notaris, dan lain-lain. Dan yang satu lagi adalah berupa bank. Nah, menariknya karena kita sudah punya undang-undang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, ya, sehingga kita punya aplikasi untuk bisa masuk atau ngambil data dari bank, gitu ya. Nah, ini adalah namanya aplikasi Akasia. Ya. Aplikasi Akasia ini, saya kurang tahu apakah aplikasi ini masih up to date atau tidak, cuman dulu pernah ada aplikasi ini. Pada dasarnya, sampai saat ini pun, apapun nama aplikasinya, pihak bank itu membuka akses ke kita untuk bisa mengambil data atau informasi, gitu ya. Sehingga kita bisa ambil melalui aplikasi. Syaratnya apabila wajib pajak tidak memberikan surat kuasa bank atau berdasarkan pertimbangan pemeriksaan pajak. Jadi sebenarnya kita bisa datang langsung ke bank apabila kita diberi surat kuasa oleh wajib pajak, ya. Namun ketika kita tahu bahwa yang namanya pemeriksaan itu kan biasanya wajib pajak itu enggan ya untuk membuka semua data, maka kita bisa menggunakan aplikasi ini. Atau mungkin kita sebagai pemeriksa sudah mempertimbangkan sejak awal bahwa wajib pajak ini tidak kooperatif, sehingga berdasarkan pertimbangan kita, justifikasi kita sendiri, maka kita bisa langsung kemudian menggunakan aplikasi untuk membuka data dari bank. Itu ya. Nah, kemudian masuk ke bagian kedua, terkait dengan perubahan rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan. Jadi kita tahu bahwa ketika kita melakukan pemeriksaan dalam proses persiapan dulu kita membuat yang namanya rencana audit atau audit plan, dan juga ada program audit atau audit program pemeriksaan atau audit program, gitu ya. Nah, ketika pelaksanaan ternyata kita menemukan kondisi yang berbeda nih, ya, tidak sesuai dengan audit plan kita. Misal kita menemukan akun lain yang ternyata selama ini disembunyikan oleh wajib pajak. Misal ada suatu perusahaan ya selama ini dia mengaku KLU-nya adalah KLU perdagangan barang elektronik misalnya gitu ya. Dan dia masih menjalankan usaha itu, dia masih jualan barang elektronik, dia masih jualan kulkas, TV, ya, kemudian macam-macam. Dia punya tokonya, kita bisa temukan tokonya. Tetapi ternyata dia punya
usaha lain yaitu jual beli rumah misalnya. Nah, itu kan selama ketika kita membuat sebuah audit plan, waktu itu kita asumsi bahwa dia sebenarnya adalah perusahaan atau usaha yang bergerak di bidang jual beli barang elektronik, gitu ya, sehingga beberapa akun yang kita periksa itu adalah terkait dengan hal itu. Ternyata ketika kita lakukan pemeriksaan, kita lihat tuh di lapangan kok dia pasang iklan jual beli rumah nih, gitu ya. Oh, ternyata kita kemudian bisa mengubah audit plan dan audit program yang kita buat sebelumnya. Itu ya. Jadi kita kemudian bisa melakukan membuat sebuah usulan, jadi supervisor mengusulkan perubahan rencana pemeriksaan. Jadi dalam usulan ini di dalamnya berisi uraian rencana yang diubah, ya. Kemudian rencana pemeriksaan sebelumnya itu apa, kemudian rencana pemeriksaan yang diperbarui atau dimutakhirkan itu apa, dan juga alasannya, alasan perubahan, gitu ya. Nah, kemudian nanti usul ini kan disampaikan kepada kepala kantor. Nah, kepala kantor harus memberikan persetujuan atas usulan ini paling lambat 3 hari kerja sejak usulan ini diterima. Ya. Jadi karena sudah ada usulan perubahan dan mungkin itu sudah disetujui oleh kepala kantor, maka kemudian perubahan rencana ini akan berdampak pada perubahan program pemeriksaan. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu pemeriksaan atas buku, catatan, dokumen, dan keterangan lain yang didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan, ya, kita kemarin sudah belajar, kita melakukan peminjaman atas buku, catatan, dan juga dokumen. Nah, setelah kita pinjam, maka kita kemudian melakukan pemeriksaan, gitu ya. Jadi kita harus sesuai dengan audit plan, ya, dengan metode, teknik, prosedur yang sudah tercantum dalam audit program. Nah, pemeriksaan buku, catatan, dokumen tadi harus kita tuangkan dalam kertas kerja pemeriksaan, karena itu sebagai salah satu media dokumentasi kita. Jadi buku apa, misal kita dapat dokumen terima barang dari wajib pajak, jadi ada arus dokumen, ada berkas aliran dokumen dari bagian pembelian ke gudang gitu. Kita harus catat bahwa ternyata ada dokumen ini, nomor ini menyatakan bahwa ada barang sebesar sekian, berupa barang ini, jumlahnya sekian, kemudian masuk ke gudang tanggal sekian, gitu ya. Jadi semua dituangkan dalam kertas kerja. Nah, apabila ternyata ketika kita melakukan pemeriksaan atas buku, catatan, dokumen itu ternyata kita menemukan indikasi adanya tindak pidana perpajakan, maka bisa kita usulkan untuk pemeriksaan bukti permulaan. Sehingga biasanya kalau kita sudah meminjam semua buku, catatan, dokumen, kita akan bisa mengidentifikasi apakah dokumen ini adalah dokumen palsu atau bukan, gitu ya. Apakah faktur pajak yang dia sampaikan adalah faktur pajak yang berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau tidak. Kalau sudah masuk ke dalam ranah pemalsuan, kemudian ranah dia sengaja untuk tidak memasukkan dokumen yang nyata-nyata sudah dia buat, tidak dia masukkan ke dalam SPT, maka itu adalah suatu hal yang terkait dengan tindak pidana, sehingga kita usulkan ke pemeriksaan bukti permulaan. Nah, kita tahu bahwa pemeriksaan kita itu bisa dilakukan melalui pemeriksaan kantor dan juga pemeriksaan lapangan, gitu ya. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan lapangan, praktis kita salah satu momennya, salah satu kegiatannya adalah kita melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak. Nah, ketika kita ada di tempat wajib pajak, gitu ya, kita harus melakukan beberapa hal ini. Ya, pertama,
tentu kita harus meminta keterangan kepada wajib pajak itu sendiri, gitu ya. Wajib pajak sendiri, kemudian kita tahu bahwa katakanlah kita pernah melakukan pemeriksaan sebelumnya, gitu ya, atau sebelumnya kita sudah pernah memanggil dia, atau saat ini juga kita ketika datang langsung minta keterangan, gitu ya. Intinya adalah kita ingin mendapatkan sebuah produk hukum berupa berita acara pemberian keterangan atau BAPK. Nah, BAPK ini menjadi dasar bagi kita untuk kemudian melakukan pengujian. Jadi, apa yang dia sudah katakan tadi dalam keterangan yang dia sampaikan dalam BAPK, kita akan uji. Kita akan uji melalui pemeriksaan di tempat wajib pajak secara langsung, ya, untuk melakukan cross check begitu. Nah, pemeriksaan pengujian di tempat WP ini bisa kita lakukan di hari yang sama atau berbeda setelah kita melakukan pertemuan, gitu ya. Kalau ternyata kita bertemunya di tempat WP, ya bisa kita lakukan saat itu juga. Tapi kalau ketemunya di kantor DJP, kita bisa juga melakukannya saat itu atau di hari yang lain, itu ya, terserah pemeriksaan. Nah, pengujian di tempat WP ini bisa dilakukan secara mendadak. Dan mendadak dalam waktu 1 bulan paling lama 1 bulan sejak pertemuan dengan WP, serta dapat lebih dari 1 kali, gitu ya. Jadi, let's say kita sudah ngundang WP, kita ketemu di kantor, kemudian kita sudah melakukan BAPK, kemudian kita 1 bulan setelah itu kita masih ada kesempatan untuk beberapa kali melakukan pengujian di tempat WP, gitu ya, dan dapat dilakukan secara mendadak. Agar apa? Agar WP tidak menghilangkan barang bukti. Memang kalau mau lebih bagus ya semakin cepat. Misal saat ini kita panggil, langsung kita ajak ke tempat WP, sehingga WP tidak punya peluang untuk menyembunyikan informasi apapun. Itu ya. Nah, ketika kita melakukan pengujian di tempat wajib pajak dalam rangka pemeriksaan lapangan, orang-orang yang bisa kita ajak, gitu ya, itu ada beberapa. Yang pertama adalah pegawai DJP lainnya apabila memang dia sudah ada surat tugas dari kepala kantor. Dalam hal ini biasanya karena kita butuh orang untuk membawa dokumen misalnya, jadi kita bisa ajak pelaksana pemeriksaan misalnya atau pelaksana seksi lain yang kita butuhkan tenaganya untuk melakukan katakanlah pencarian dokumen, membawa dokumen dan sebagainya. Kemudian tenaga ahli, dalam hal kita butuh tenaga ahli untuk mengidentifikasi sesuatu, misal ternyata WP menggunakan aplikasi yang cukup rumit sehingga pemeriksa tidak bisa serta-merta mengunduh data itu atau tidak bisa melakukan audit, maka minta tolong pada tenaga ahli untuk mengkonvert dari aplikasi tersebut ke sebuah tabel Excel misalnya. Nah, itu bisa kita ajak ke sana. Nah, kemudian juga kita bisa didampingi juga oleh petugas lain yang ditunjuk oleh kepala kantor, itu untuk memberikan pendampingan. Ya. Jadi pendampingan ini berfungsi agar dia bisa menjadi seperti pengawas, gitu ya. Dia memastikan tata cara pemeriksaannya, memastikan WP-nya sudah punya menjalankan hak-haknya, kemudian memastikan pemeriksaannya sudah sesuai dengan tata kelola pemerintahan, kemudian dia bikin laporan bahwa semua sudah dijalankan dengan baik, gitu ya. Jadi ini semacam dia sebagai bukan pengawas sebenarnya, dia sebagai orang yang mengamati, kemudian melaporkan jalannya pemeriksaan. Kenapa ini penting? Karena ini untuk meminimalisir risiko di mana pemeriksa pajak dan wajib pajak melakukan negosiasi yang tidak seharusnya, ya. Jadi ini diperlukan sehingga nanti diharapkan
hasil dari pemeriksaan di lapangan nanti menemukan bukti yang maksimal untuk mengoreksi SPT wajib pajak. Nah, untuk pada saat melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak, ya, ketika di lapangan kita wajib pemeriksa wajib melakukan peminjaman dokumen. Ini ada beberapa contoh data yang bisa kita pinjam. Pertama, tentu data lawan transaksi, baik itu data pelanggan, data pemasok, beserta dokumen pendukung yang berhubungan dengan penjualan dan juga HPP. Nah, data pelanggan tentu bisa kita pakai untuk meneliti atau memeriksa data terkait dengan penjualan atau data terkait dengan piutang. Gitu ya. Data pemasok bisa kita jadikan dasar kita untuk mencari tahu atau mengkoreksi data terkait dengan pembelian yang nanti akan berefek pada HPP. Gitu ya. Tentu data pelanggan dan data pemasok bisa juga kita jadikan dasar untuk memeriksa terkait dengan PK dan PM. Ya. Jadi di sini penting sekali data lawan transaksi. Sebenarnya kalau di sistem kita, di sistem DJP itu secara otomatis sudah bisa mengenerate baik itu data pelanggan maupun data pemasok secara otomatis based on SPT PPN yang dia laporkan. Jadi kalau kita lihat di SPT PPN, itu ada lampiran untuk PK, rincian PK dari mana saja, dan rincian PM dari mana saja. Nah, itu biasanya ada listnya tuh, PT ini, NPWP-nya ini, gitu ya. Semua sudah terrecord di sana. Nah, kemudian sistem kita meringkas itu menjadi sebuah laporan yang sederhana bahwa pemasoknya itu ini, sini, ini, kemudian pelanggannya ini, gitu ya. Jadi sebenarnya secara mendasar kita sudah bisa membawa data itu untuk dikonfrontasi kepada wajib pajak. Namun tentu kita tahu bahwa bisa jadi wajib pajak itu menutupi satu atau beberapa pelanggan atau pemasok, sehingga kita tetap harus minta data dari wajib pajak terkait dengan pelanggan dan juga pemasoknya. Kemudian yang kedua, kita tentu harus meminjam buku catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan, gitu ya. Tentu juga di sini yang paling utama terkait dengan kegiatan usahanya dia, pekerjaan bebas wajib pajak apabila memang dia orang pribadi, dan juga objek yang terutang pajak. Ini harus kita minta untuk kita klarifikasi, untuk kita sandingkan dengan informasi yang dia laporkan dalam SPT. Kemudian rekening koran tentu kita juga penting kita dapatkan untuk mengetahui uang keluar masuk dari wajib pajak, ya. Kemudian data lain, ya, dalam hal ini termasuk surat kuasa dari wajib pajak kepada pemeriksa untuk meminta keterangan dari bank, itu ya. Jadi ini masuk ke data lainnya. Dan apabila ternyata ini tidak diberikan oleh wajib pajak, kita masih punya senjata menggunakan aplikasi yang ada di DJP. Itu ya. Kemudian apabila memang dia yang kita periksa adalah seorang PNS atau seorang pejabat negara, misal dia anggota DPRD, anggota DPR yang dia punya usaha, gitu ya, maka kemudian bisa kita minta surat kuasa untuk memberikan akses kepada pemeriksa untuk melihat dokumen LHKPN. Meskipun secara otomatis sebenarnya KPK sendiri itu sudah mempublikasikan LHKPN pejabat negara. Jadi misal seperti saya ini, saya seorang AR, kemudian saya harus menyampaikan laporan harta kekayaan, maka saya kemudian melaporkan itu kepada KPK, dan nanti KPK bisa mempublikasikan data-data harta saya. Ya. Nah, itu bisa diakses di websitenya KPK. Nah, kemudian apabila ternyata wajib pajak tidak memberikan surat kuasa, gitu ya, maka kita bisa membuat berita acara penolakan pemberian surat kuasa. Maka dengan itu nanti bisa kita pakai untuk mengambil data sesuai dengan kewenangan DJP terkait dengan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan. Baik.
Kemudian kita juga bisa meminjam dokumen atau meminta untuk membuka kerahasiaan bank terkait dengan transitory account, yaitu akun-akun yang digunakan untuk transit, ya, memindahkan satu dana ke rekening yang lain. Jadi hanya sebagai transit saja. Nah, ini bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, jadi ketika kita itu melakukan pemeriksaan, ketika kita meminta keterangan kepada wajib pajak, tentu ada banyak jenis keterangan yang bisa kita minta, baik itu tertulis maupun lisan, gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat, untuk tertulis tentu kita bisa mendapatkan surat pernyataan bahwa dia tidak diaudit, gitu ya. Kemudian surat keterangan bahwa fotokopi dokumen ini adalah sesuai dengan aslinya, dalam bahasa kita dilegalisir, gitu ya. Kemudian ada surat pernyataan tentang pemilikan harta, surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup. Nah, ini bisa kita jadikan keterangan tertulis, contohnya, gitu ya. Kemudian ada keterangan lisan. Jadi kalau kita melakukan wawancara tentang proses pembukuan, bagaimana sih sebuah transaksi itu dicatat, gitu ya. Bagaimana sih sebuah transaksi itu dimasukkan dalam laporan keuangan, metode apa yang dia pakai. Nah, itu bisa kita dapatkan dari wawancara lisan. Jadi ini memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan untuk memeriksa dokumen. Jadi ketika informasi itu sudah kita dapat, kita kemudian bisa memakai itu untuk melakukan pemeriksaan terhadap data, dokumen, dan juga catatan, gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan wawancara terkait dengan proses produksi, misalnya bagaimana sih awal mulanya, bahan bakunya apa saja, kemudian yang terlibat di dalamnya berapa orang, ya, untuk menghitung overhead, untuk menghitung fixed cost, variable cost, misalnya. Kemudian nanti sampai pada barang itu jadi finished goods, kemudian itu disimpan berapa lama, atau kemudian dikirim melalui apa. Nah, itu kita bisa tanyakan. Kemudian terkait dengan transaksi khusus, misalnya ada transaksi terkait dengan peminjaman utang kepada pemegang saham. Nah, itu kan sebenarnya yang tahu manajemennya. Keputusan-keputusan yang strategis oleh manajemen itu bisa kita dapatkan dari manajemen. Kemudian klarifikasi terhadap data yang ditemukan oleh pemeriksa dengan data yang ada di SPT. Jadi ketika kita punya data sebagai trigger pemeriksaan, itu bisa kita jadikan challenge. Kita tanyakan kepada wajib pajak, kok ada data seperti ini menurut Anda gimana? Gitu. Apakah ini betul, Anda lupa melaporkan, atau ini bukan punya Anda, atau bagaimana? Ya, itu bisa kita lakukan. Jadi memang sebagai pemeriksa ini kita juga harus punya skill untuk mengorek keterangan, ya, mengorek informasi seperti halnya ketika kita ingin mengetahui hal-hal yang disembunyikan oleh wajib pajak. Nah, di sini kita lihat bahwa kita juga harus melakukan inspeksi. Ya. Inspeksi ini kita lihat langsung, ya, kita lihat langsung. Tujuannya untuk menguji eksistensi atau kita menguji fisik, apakah memang betul apa yang dia ceritakan tadi itu benar-benar ada, benar-benar dilakukan, gitu ya. Maka kita melakukan inspeksi. Nah, di sini kita bisa melihat kira-kira proses produksinya seperti apa, kemudian alur kegiatannya bagaimana, ya. Kemudian kapasitasnya, produknya, jumlah karyawannya, modalnya, itu bisa kita cek. Mana barangnya, mana mesin yang kamu pakai untuk bisa menghasilkan barang. Berapa kapasitas mesin ini maksimal, gitu ya. Kemudian produknya seperti apa, gitu ya. Kemudian jumlah karyawan untuk mengoperasikannya berapa, untuk mengemas berapa, untuk menyiapkan bahan bakunya berapa, untuk mengontrol jalannya mesin berapa, dan sebagainya. Nah, itu bisa kita cek. Kemudian harta yang berupa, yang bisa kita lihat, misalnya kayak uang. Kalau dia bilang ada kas kecil, misalnya petty cash, sekian di berangkas, coba lihat, oh benar. Kemudian persediaan dia ada berapa, kita hitung berapa persediaannya, peralatan yang dia punya apa saja,
kemudian harta yang dia punya apa saja, apakah dia punya gedung, apakah dia punya mobil, apakah dia punya truk, dan sebagainya, kita bisa cek secara langsung melalui mekanisme inspeksi. Nah, tentu ketika melakukan pemeriksaan di lapangan, itu timbul biaya, baik itu biaya perjalanan dinas, baik itu biaya untuk apa namanya, untuk transportasi menggunakan mobil dinas misalnya. Nah, maka ketika kita melakukan pemeriksaan itu kita harus optimal, gitu ya. Kenapa optimal? Agar kita tidak bolak-balik ke tempat WP. Kalau kita bolak-balik ke tempat WP, itu ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Pertama, kita cenderung akan menemukan informasi yang bias, karena ketika kita berkunjung ke tempat WP yang kedua, ketiga, keempat, kelima, itu nanti informasinya akan berubah-berubah, dan itu nanti bisa menjadi salah satu faktor kita untuk apa namanya, menghambat kita untuk memutuskan kira-kira berapa yang menjadi utang pajak dia. Dan wajib pajak juga pasti punya strategi untuk nanti mengubah-ubah itu. Nah, makanya sekali kita berkunjung, kita optimalkan gitu ya. Apalagi kita sudah punya strategi untuk mendadak tiba-tiba datang, sehingga WP tidak punya persiapan yang khusus untuk menyambut kita, gitu ya. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak, tentu kita harus bikin berita acara, ya. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan, kita bikin berita acara, ditandatangani oleh kita dan juga oleh wajib pajak, sehingga apa yang kita lakukan semuanya tertuang dalam berita acara dan terdokumentasi dengan baik. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak, tentu ada kalanya WP itu kooperatif, ada kalanya WP itu tidak kooperatif, gitu ya. Seperti yang sudah kita pernah bahas, bahwa apabila WP kooperatif, tentu kita mudah untuk melakukan pengujian, ya, sesuai dengan ruang lingkup dan juga rencana pemeriksaan. Tapi apabila WP itu tidak kooperatif, maka kita melakukan penyegelan, gitu ya, penyegelan. Kalau setelah kita segel ternyata WP itu sudah menjadi kooperatif, maka kita lanjutkan sesuai dengan ruang lingkup dan juga audit plan. Tetapi ketika WP masih tidak kooperatif, maka berdasarkan professional judgment dari pemeriksa, maka bersama dengan UP2 harus memutuskan apakah kita menghitung penghasilan kena pajaknya dia itu secara jabatan atau mengusulkan bukper, gitu ya. Jadi usulkan ke pidana. Nah, ini adalah pertimbangan atau professional judgment dari pemeriksa dan juga kepala kantor. Itu ya. Nah, tentu zaman sekarang, ya, zaman sekarang wajib pajak semuanya sudah hampir sebagian besar dia sudah menggunakan aplikasi untuk pembukuannya, ya, untuk pencatatannya, atau untuk mengadministrasikan segala hal terkait dengan perusahaannya. Maka ketika pemeriksaan itu kemudian menemukan bahwa WP itu melakukan pembukuan secara elektronik, maka pemeriksa harus meminjam data dalam bentuk elektronik dan menyimpannya dalam kondisi yang asli, tidak diubah, gitu ya. Kemudian setelah itu kita membuat juga berita acara perolehan data elektronik. Bentar ya, sedang ada WA.
Baik, jadi di sini kita lihat ya bahwa kita harus melakukan pengunduhan data itu dalam kondisi tidak dapat diubah, gitu ya. Bisa dengan imaging file atau hashing file image. Kalau imaging file ini adalah sebuah cara kita mengakuisisi file yang apa namanya ya, dia itu dalam kondisi lengkap strukturnya. Jadi struktur yang berasal dari aplikasi itu nanti harus kita copy atau kita unduh dengan struktur yang lengkap, tidak ada selisih 1 bit pun, gitu ya. Jadi ukuran asli. Jadi ini berfungsi untuk kita menjaga keaslian dari bukti itu sendiri. Nah, sementara untuk yang hashing ini sebenarnya hanya sebuah istilah terkait dengan bagaimana kita mengecek atau mengkonfirmasi keaslian suatu media file, gitu ya. Jadi biasanya hash ini digunakan untuk memetakan data digital, ya, sehingga dia bisa kemudian memberikan ke kita sebuah ukuran atau ukuran sebuah file yang tepat sama persis sesuai dengan file yang kita unduh, gitu. Jadi kenapa ini penting? Karena memang kita perlukan metode imaging file maupun hashing file image ini untuk menjaga keaslian data, sehingga nanti ketika kita teliti, kita periksa, informasi yang ada dalam file itu adalah informasi yang sama persis dengan informasi dari wajib pajak. Gitu. Jadi ketika kita kemudian bikin mengunduh atau mengcopy, kita harus bikin berita acara perolehan data elektroniknya. Iya. Nah, tentu tidak semua pemeriksa itu mengerti hal terkait dengan IT, gitu ya. Makanya dia bisa minta bantuan tenaga e-auditor apabila memang ada kendala dalam perolehan data elektronik ini. Nah, ada aturan khusus untuk Kanwil LTO, Jakarta Khusus, dan juga Madya. Ketika dia melakukan pemeriksaan, dia harus melakukan e-audit dalam pelaksanaannya. Jadi, sudah tidak lagi kemudian berbasis pada kertas dokumen yang berupa fisik, tetapi harus melalui e-audit. Mengapa? Karena WP-WP yang ada di LTO, di Jakarta Khusus, dan juga di Madya itu semuanya adalah WP yang sudah major, yang sudah mapan, sehingga semua aktivitas pembukuannya pasti dilakukan secara elektronik, tidak dilakukan dengan manual, gitu ya. Baik. Nah, ketika kita pinjam manual pun, ya tentu kita harus menuangkannya dalam berita acara, gitu ya. Jadi baik itu elektronik maupun buku-buku manual, kita tetap harus pakai BA sebagai bukti bahwa kita pernah pinjam dan bukti bahwa kita sudah melakukan kegiatan peminjaman, gitu ya. Nah, prosedurnya apa? Prosedurnya pertama tentu kita harus melakukan wawancara terhadap pihak yang dia paham terkait dengan sistem IT-nya wajib pajak. Gitu ya. Sistem IT-nya wajib pajak tentu biasanya kan bagian dukungan teknisnya atau bagian IT-nya, gitu ya. Baik, jadi di sini kita melakukan wawancara, ya. Kita menuangkan itu dalam sebuah formulir kuesioner tentang gambaran umum tentang sistem informasi. Kemudian yang kedua, kita minta izin akses atau unduh data elektronik tersebut. Ya, jadi WP
menandatangani surat pernyataan memberikan izin pada pemeriksa pajak. Nanti kita bisa download sendiri atau bisa minta bantuan ahli, atau mungkin bisa minta bantuan WP itu sendiri. Kemudian mengunduh data elektronik dari perangkat yang diduga sebagai penyimpanan dokumen. Ya, prosedurnya ada imaging file dan hashing file, ada dalam lampiran SE. Ya, jadi nanti kalian kalau tertarik bisa kalian baca di lampiran SE-nya. Kemudian bikin BA perolehan data, catatan, dan atau dokumen yang dikelola secara elektronik. Kemudian mendokumentasikan seluruh proses perolehan data elektronik. Bisa divideokan atau bisa di-record menggunakan aplikasi di komputer ya, bagaimana kita bisa merecord tampilan monitor gitu ya. Nah, kita bisa melakukan penyegelan seperti yang disampaikan tadi. Kalau memang ternyata WP tidak kooperatif, maka kita juga bisa menyegel alat-alat elektronik atau barang elektronik atau komputer atau laptop dan sebagainya. Nah, penyegelan ini dilakukan untuk mengamankan agar data itu tidak dipindahkan, tidak dihilangkan, tidak dimusnahkan, tidak diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan, baik secara fisik maupun melalui jaringan. Kemudian penyegelan itu dilakukan oleh pemeriksa pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, selain anggota tim pemeriksa pajak yang dapat merupakan pegawai DJP, pegawainya WP, atau pihak ketiga. Jadi tidak harus pegawai DJP, bisa juga dengan pegawai WP-nya. Ya. Nah, kemudian setelah jangka waktu pemeriksaan di tempat WP itu selesai, maka bila WP itu kooperatif, kita lanjutkan pengujian dengan menggunakan metode teknik dan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan rencana pemeriksaan dan juga program pemeriksaan. Nah, kemudian apabila pemeriksa menemukan kondisi yang berbeda antara audit plan dengan pelaksanaan pemeriksaan, maka pemeriksa bisa melakukan perubahan audit plan. Ya. Nah, pemeriksa pajak paling lambat 1 bulan sejak pemeriksaan di tempat WP selesai, harus menyampaikan kepada WP bahwa WP memiliki hak untuk mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT. Ya, pasal 8 ayat 4 Undang-Undang KUP, atau bisa mengusulkan bukber. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan apabila pemeriksa pajak memutuskan untuk menyampaikan kepada WP bahwa WP memiliki hak untuk mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT, ya. Pertama, WP terbukti tidak lapor omset ataupun biaya yang sebenarnya, atau terdapat temuan material, ya, temuan yang signifikan, gitu ya. WP punya hak untuk mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah dilaporkan, yang harus didukung dengan berita acara permintaan keterangan kepada wajib pajak. Ya, jadi kalau ternyata WP itu terbukti dia itu tidak lapor omset, maka dia punya hak untuk mengungkapkan sendiri, Pak, saya ngaku Pak, saya salah, saya mau mengungkapkan ketidakbenaran, gitu ya. Nah, ketika WP memanfaatkan ini, maka WP melakukan, dia membuat surat pernyataan bahwa dia ingin memanfaatkan haknya untuk mengungkapkan ketidakbenaran. Nah, apabila WP tidak ada maksud untuk mengungkapkan ketidakbenaran itu, maka pemeriksa dapat mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan, gitu ya. Nah, dalam hal WP tidak memanfaatkan ya haknya, maka pemeriksa kemudian bisa menyelesaikannya melalui LHP sebagai nanti penerbitan SKP. Gitu ya. Jadi alurnya memang kita kasih tahu bahwa dia punya hak untuk mengungkapkan sendiri, gitu ya, mengungkapkan sendiri. Kemudian apabila dia tidak mau, kita bisa lanjutkan either untuk lanjut ke pemeriksa bukber atau bisa kita selesaikan melalui LHP atau penerbitan SKP atau STP. Bentar.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kalian lihat bahwa sebenarnya WP itu diberi kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran gitu ya, sebelum terbit SKP. Tapi apabila sudah terbit SKP, maka sudah tidak bisa lagi dia mengungkapkan ketidakbenaran karena sudah ada produk hukum gitu ya. Nah, apabila WP tidak kooperatif, tentu kita sudah belajar bahwa kita bisa mempertimbangkan apakah kita mau menghitung besarnya penghasilan kena pajak itu secara jabatan, atau kita mengusulkan ke pidana, pemeriksaan bukti permulaan. Oke, kita akan masuk kepada bagian terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran, gitu ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada, oke kita lanjut ya. Jadi di sini ketika kita menyampaikan ke WP bahwa WP punya hak untuk mengungkapkan ketidakbenaran, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, gitu ya. Pertama, tentu kita tadi sudah sampaikan bahwa apabila dia terbukti tidak melaporkan peredaran usaha atau tidak melaporkan biaya yang sebenarnya, atau ada temuan yang sifatnya material, maka pemeriksa dapat menyampaikan kepada WP bahwa dia punya hak untuk mengungkapkan ketidakbenaran. Terus temuan-temuan itu harus didukung dengan BA permintaan keterangan. Ya. Nah, apabila WP mau manfaatkan, maka WP membuat surat pernyataan. Ya. Apabila WP tidak manfaatkan, itu bisa usul buber, bisa juga SKP. Ini seperti rangkuman yang tadi. Nah, di sini Dirjen Pajak ya, kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian wajib pajak itu mengungkapkan ketidakbenaran SPT dengan syarat kesadaran sendiri, kemudian ada laporan tertulis, kemudian sebelum SPHP itu disampaikan. Gitu ya. Nah, ini dia ditandatangani oleh WP, kemudian dihitung kekurangan pajaknya berapa, dia sudah bayar, dibuktikan dengan SSP, kemudian dia juga sudah bayar, ada denda kenaikan 50%, itu bisa dikreditkan dalam SKP dia. Nah, ketika ada pengungkapan ini, pemeriksaan masih dilanjutkan ya, jadi tidak berhenti. Tetap prosesnya dilanjutkan sampai kemudian terbit SKP. Nah, nilai SKP di sini kemudian bisa dikurangi melalui pengkreditan terkait dengan yang cuma yang dia sudah bayar melalui SSP terkait dengan pengungkapan ini ya. Nah, namun ketika ternyata pengungkapan ini tidak mengakibatkan kekurangan bayar pajak, ya, maka tidak perlu dilampirkan dengan SSP. SSP diperlukan apabila memang ada yang harus kekurangan yang harus dia bayar. Nah, kemudian catatan terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran ini, pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT itu tidak dapat diperhitungkan dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Itu ya. Karena PM sifatnya mengurangi pajak, maka itu tidak dapat dilakukan untuk pengungkapan. Sehingga yang diungkapkan hanya PK saja. Nah, nanti perhitungannya tentu masuk ke dalam SKP. Ya, ketika dia sudah bayar, ada SSP-nya untuk bayar PK tadi, kemudian ternyata di dalam SKP itu muncul tagihan pajak atau muncul ketetapan pajak, maka itu bisa dijadikan pengurang. Gitu ya. Jadi sebenarnya bisa jadi dalam SKP itu PM-nya sudah dihitung oleh pemeriksa pajak. Sehingga tidak ada yang dizolimi di sini. Semuanya sudah sesuai prosedur. Akan menjadi lucu kalau BPP boleh mengakui PM, kemudian dia mengungkapkan ketidakbenaran, kemudian ternyata dia memasukkan PM di dalamnya, dan ternyata pengungkapannya malah membuat dia lebih bayar. Itu kan jadi tidak lucu. Itu ya. Nah, sekarang kita membuat konsep LHP. Jadi LHP itu semacam dokumen ya terkait dengan laporan yang kita gunakan untuk menginformasikan kepada kepala kantor, gitu ya. Nah, laporan ini sebenarnya sifatnya simple ya,
simple dan tidak terlalu tebal. Ya. Yang bikin tebal adalah KKP, kertas kerjanya. Gitu. Kemudian ada pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP. Ya. Jadi kalau kita menyelesaikan, ketika kita menyelesaikan pemeriksaan itu nanti, menyelesaikan pengujian tadi itu, kita kemudian bisa membuat SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, ini adalah sebuah dokumen yang memuat temuan pemeriksaan, kemudian dia juga harus sesuai dengan data, dokumen, informasi yang relevan terhadap hal-hal yang sudah diperiksa. Kemudian sebelum menyampaikan SPHP, itu ada pembahasan, ya, pembahasan temuan sementara hasil pemeriksaan. Nah, kemudian pembahasan ini tentu dilakukan oleh tim pemeriksa dengan kepala kantor dan juga tim yang mungkin dibentuk oleh kepala kantor untuk memberikan masukan. Nah, kemudian hasil pembahasan nanti dituangkan dalam risalah rapat yang kemudian menjadi pertimbangan bagi tim pemeriksa untuk menghasilkan temuan yang lebih objektif dan berkualitas. Jadi sebenarnya sebelum terbit SPHP itu ada pembahasan dulu, sehingga diharapkan yang dituangkan dalam SPHP itu adalah sebuah hasil yang objektif dan juga berkualitas. Nah, SPHP ini harus dilakukan dengan tertulis, ya, nggak boleh lisan, ini hasilnya gini-gini, nggak boleh, harus tertulis. Kemudian harus rinci dan jelas, gitu ya. Dan juga ada dasar hukum dan juga alasannya sebagai informasi kepada wajib pajak secara utuh. Nah, SPHP ini dilakukan sekali untuk setiap surat perintah pemeriksaan, ya, dan dapat direvisi 1 kali. Nah, SPHP ini dilampiri daftar temuan hasil pemeriksaan, kemudian ada formatnya sendiri, gitu ya. Nah, apabila mau direvisi, maka syarat revisinya adalah data yang mau kita masukkan dalam revisi adalah data yang ditemukan setelah penyampaian SPHP. Misalnya, data hasil konfirmasi ke pihak ketiga yang kita tunggu-tunggu nggak datang-datang, ya. Begitu kita terbitan SPHP, ternyata dia datang tuh datanya. Nah, akhirnya kita bikin revisi SPHP. Kemudian kita bikin undangan pembahasan akhir. Jadi, kalau kita mau revisi, tolong sebelum undangan pembahasan akhir wajib pajak. Jadi, kalau kita kirim undangan, kemudian kita bikin revisi kan kelihatan tidak profesional, ya. Kemudian masih ada jangka waktu dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Gitu ya. Jadi ini adalah syarat-syarat revisinya. Nah, ini adalah penyampaian SPHP dan tanggapan tertulis dari wajib pajak. Jadi SPHP ini harus ditanggapi ya oleh wajib pajak. Nah, pertama kita bikin SPHP, dilampiri daftar temuan, gitu ya. Bisa kita kirim secara langsung atau bisa kita kirim melalui faksimil, ya, kepada WP. Nah, 7 hari kerja sejak diterima SPHP, WP itu wajib membuat tanggapan tertulis, ya, tertulis, bisa disampaikan secara langsung maupun melalui faksimil, dan dia juga bisa meminta perpanjangan tanggapan, gitu ya. Nah, pertama ketika WP menolak SPHP, maka WP harus menandatangani surat pernyataan penolakan menerima SPHP. Kalau dia menolak tanda tangan, maka kita bikin BA penolakan menerima SPHP. Ya. Nah, kalau dia mau menerima SPHP tapi dia tidak menyampaikan tanggapan, maka kita bikin BA tidak menyampaikan tanggapan atas SPHP-nya. Ya. Nah, ternyata ketika WP itu menanggapi, ya, dia setuju terhadap SPHP tersebut, maka ada lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan. Apabila dia tidak setuju, maka dia bikin surat sanggahan. Saya tidak setuju, gitu ya. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan data konkret yang merupakan pemeriksaan kantor, maka SPHP itu diberitahukan bareng dengan undangan. Jadi, SPHP, daftar temuan, kemudian undangan untuk pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kalau yang pemeriksaan biasa, maka SPHP dulu, ya, SPHP dulu, nanti
WP menyampaikan tanggapan tertulis. Itu ya. Baru kita undang. Nah, dalam hal pemeriksaan data konkret, tanggapan itu paling lama pada saat WP harus memenuhi undangan. Jadi, ketika dia datang, dia juga sekaligus memberikan tanggapan terkait dengan SPHP, gitu ya. Dan dia tidak dapat memohonkan perpanjangan tanggapan tertulisnya. Nah, kemudian setelah dia respon, kita bikin undangan pembahasan akhir, ya. Jadi ketika kita ingin melakukan pembahasan akhir, maka WP harus diberikan undangan tertulis yang mencantumkan hari dan juga tanggal pelaksanaannya. Jadi undangan ini harus disampaikan kepada WP dalam waktu paling lama 3 hari kerja sejak pertama diterimanya tanggapan tertulis dari wajib pajak, ya. Yang kedua, berakhirnya perpanjangan penyampaian tanggapan tertulis. Jadi kalau dia ternyata perpanjang, dia tidak juga menyampaikan, berarti kan dia sebenarnya tidak menyampaikan tanggapan. Ya, maka kita langsung terbitkan undangan untuk pembahasan akhir. Nah, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi dalam tanggapan tertulis tadi yang kita terima tadi, apabila dia setuju, atau dia tidak setuju, atau dia tidak menanggapi, tiga-tiganya tetap kita terbitkan undangan pembahasan akhir. Gitu ya. Jadi apapun tanggapan dari WP terkait dengan SPHP kita tetap harus buatkan undangan. Gitu ya. Nah, kemudian ketika dia setuju, ya, kemudian kita undang, kemudian dia hadir, maka kita bikin risalah pembahasan, kemudian kita bikin BA pembahasan akhir. Gitu ya. Nah, apabila dia tidak hadir, maka kita tetap bikin risalah pembahasan, tapi kita bikin BA pembahasan akhir ditambah BA ketidakhadiran WP, gitu ya. Dan ini pembahasan akhirnya dianggap telah dilakukan. Nah, dia setuju ya, setuju lebih gampang. Nah, jika dia tidak setuju, kemudian dia hadir, maka kemudian ada risalah pembahasan, ternyata berbeda pendapat, maka muncullah tim QA. Tim QA ini akan melakukan mediasi antara WP dengan wajib pajak, WP dengan pemeriksa pajak, gitu ya. Nah, apabila dia tidak hadir, maka prosedurnya sama dengan yang setuju tadi. Ya. Kita bikin risalah pembahasan, kita bikin BA pembahasan akhir hasil pemeriksaan, BA ketidakhadiran, kemudian kita bikin kita anggap bahwa sudah dilaksanakan. Artinya, apabila dia tidak setuju, kemudian dia tidak hadir, maka adalah sebuah kerugian bagi wajib pajak itu sendiri. Maka kalau dia tidak setuju, seharusnya dia hadir dalam pembahasan agar dia bisa meminta QA. Sama halnya dengan tidak menyampaikan tanggapan. Persis, ya. Kalau kita lihat, baik dia tidak setuju maupun tidak menyampaikan tanggapan, maka prosedurnya sama. Apabila dia hadir, maka nanti pada akhirnya dia bisa melakukan QA. Ya. Apabila dia tidak hadir, maka pembahasan akhir dianggap telah dilakukan. Nah, kemudian penandatanganan BA pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, apabila WP tidak setuju, atau mungkin dia tidak setujunya sebagian saja, maka dia bisa mengajukan pembahasan dengan tim QA. Nah, surat panggilannya untuk untuk surat panggilan untuk menandatangani BA pembahasan akhir ini, apabila dia WP itu menerima, ya. Jadi ketika sudah ada pembahasan dengan tim QA itu nanti, kemudian ada lagi surat panggilan untuk tanda tangan BA pembahasan akhir, gitu ya. Nah, ketika WP menerima itu, kemudian dia diberi jangka waktu 3 hari kerja untuk hadir, WP bisa hadir dan dia bersedia, setuju, maka dia tanda tangan. Kalau dia WP hadir dan dia tidak setuju, tetap menolak hasil QA-nya, maka dia kita bikin BA pembahasan akhirnya, kemudian kita bikin catatan di bawah tentang penolakan tanda tangan. Sama juga bila WP tidak hadir, kita tetap bikin BA pembahasan akhirnya, tapi kita bikin catatan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan, gitu ya. Kemudian apabila WP menolak menerima surat panggilan untuk tanda tangan, maka kemudian ada surat pernyataan penolakan.
Apabila dia tidak mau, kita bikinkan dia BA penolakan. Gitu ya. Nah, dokumen-dokumen yang dapat dipertimbangkan dalam pembahasan akhir, ya, dalam hal ini ketika wajib pajak itu dilakukan penetapan syarat jabatan, maka ini ada beberapa hal, ya. Jadi ketika WP itu tidak hadir atau tidak kooperatif, kemudian kita tetapkan syarat jabatan, kemudian kita tahu bahwa kemudian kita bikin pembahasan akhir hasil pemeriksaan, itu buku, catatan, dokumen, atau data yang dapat dipertimbangkan oleh pemeriksa pajak itu hanya terbatas pada satu, perhitungan peredaran usaha atau peredaran penghasilan bruto dalam rangka perhitungan penghasilan syarat jabatan, dan yang kedua, kredit pajak sebagai pengurang pajak penghasilan. Ya. Jadi hanya ini saja, sementara yang lain tidak bisa dipertimbangkan. Ya. Nah, kemudian terkait dengan pajak yang terutang dalam SKP atau STP. Jadi ketika tadi bikin risalah pembahasan, kemudian bikin risalah tim QE, kemudian BA pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tiga-tiganya ini adalah sesuatu yang tidak terlepas dari LHP itu sendiri, karena LHP ini adalah dokumentasi, sehingga berkas-berkas terkait dengan risalah-risalah ini, dia harus masuk dalam LHP. Nah, pajak yang tertuang dalam SKP atau STP itu adalah nilai yang sesuai dengan pembahasan akhir, gitu ya. Jadi nilainya sama dengan pembahasan akhir. Kecuali ketika WP tidak hadir dalam pembahasan akhir, tapi dia menyampaikan tanggapan tertulis, maka nilai yang tercantum dalam SKP adalah pajak yang terutang berdasarkan SPHP dengan pajak yang tidak disetujui sesuai dengan tanggapan tertulis dari wajib pajak. Artinya apa? Artinya ketika dalam SPHP itu bilang katakanlah pajak terutangnya adalah 1 miliar, gitu ya, tapi kemudian WP tidak setuju karena dia hanya setuju 500 juta, gitu ya, maka kemudian di sini di dalam SKP kita cantumkan bahwa WP ada pertemuan pemeriksa sebesar 1 miliar, WP tidak setuju sekian ratus juta, gitu ya. Kemudian dalam kondisi di mana WP tidak hadir dan juga tidak menyampaikan persetujuan tertulis, maka SKP-nya itu sesuai dengan SPHP dan juga diberikan catatan bahwa WP dianggap menyetujui SPHP tersebut, gitu ya. Sehingga memang dalam pengecualian ini kita lihat ada catatan-catatan yang harus dituangkan dalam SKP apabila memang WP tidak menyetujui. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika produk SKP itu terbit, maka kita bisa memperkirakan berapa jumlah SKP yang cair. Karena ketika SKP itu sudah masuk dalam proses penagihan, maka proses penagihan harus berjalan, dan nanti kita harus memetakan kira-kira dari SKP ini kira-kira berapa yang bisa ditagih, berapa yang akan kesulitan untuk ditagih. Ya. Nah, apakah hasil pemeriksaan itu bisa dibatalkan? Bisa, ya. Pemeriksaan bisa dibatalkan apabila pemeriksaan dilakukan tanpa penyampaian SPHP dan juga pemeriksaan tanpa adanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi baik hasilnya maupun SKP produknya itu bisa dibatalkan. Nah, tetapi kita masih punya proses untuk bisa melanjutkan dengan melaksanakan prosedur yang tidak dilakukan. Apabila dia tidak melakukan SPHP, ya kita mulai lagi dengan menyampaikan SPHP. Atau bila kita tidak melakukan pembahasan akhir, kita bisa mulai dengan pembahasan akhir. Ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwasanya sebenarnya ini pernah kita bahas dulu di awal terkait dengan pengenalan pemeriksaan. Ya, jadi untuk berinstitusi pasal 17 ayat 1 Undang-Undang KUP, itu dilakukan dengan penerbitan SKP sesuai pembahasan akhir apabila memang 12 bulan belum terlewati, dan penerbitan SKP LP apabila memang sudah 12 bulan terlewati. Makanya kenapa pemeriksaan itu selalu berkutat dengan jatuh tempo, ya, dengan JT. Wah, ini udah JT nih, udah JT nih. Jadi dia ngejar JT biar tidak kelewat.
Kalau sampai lewat JT, maka terbit SKPLB ya. Kemudian pelaporan hasil pemeriksaan, gitu ya, dan juga pengembalian dokumennya. Jadi sudah kita melakukan prosedur pengujian, kita sudah menemukan bukti, kita sudah melakukan kesimpulan, semua ini kita tuangkan dalam kertas kerja pemeriksaan, gitu ya. Nah, KKP ini nanti oleh supervisor ditelaah, dikaji, kemudian supervisor membuat laporan hasil pemeriksaan. Nah, LHP ini ketika sudah terbit LHP, maka pemeriksaan sudah selesai, terbitlah nota penghitungan dan terbitlah SKP sebagai produk hukum. Kemudian nanti setelah LHP terbit, maka 7 hari kerja sejak tanggal LHP, pemeriksa wajib mengembalikan buku, catatan, dokumen, dan juga hal-hal lain yang dipinjam. Ya. Jadi dikembalikan, jangan disimpan. Nah, apakah penugasan itu bisa dibatalkan? Ya, bisa, gitu ya. Jadi alasannya apa? Alasannya pertama, ada kesalahan administrasi, ada human error. Jadi kesalahan ini bisa dibatalkan surat perintahnya apabila memang SPHP belum disampaikan. Gitu ya. Yang kedua, pemeriksaan belum dimulai. Ya, WP-nya katakanlah membetulkan SPT. Ya. Jadi kalau WP sudah membetulkan, maka dia tidak jadi LB lagi. Kan pemeriksaan dilakukan kalau SPT-nya LB ya. Ternyata WP-nya membetulkan nih, membetulkan menjadi tidak LB lagi, sehingga bisa dibatalkan. Nah, tetapi ketika pembetulannya itu pembetulan yang lain, misal dia tadinya LB-nya 1 miliar, dibetulkan jadi LB-nya 100 juta, maka tetap dilakukan pemeriksaan. Ya, kemudian tetap dilanjutkan melalui audit plan atau audit program. Nah, kemudian pembatalan juga bisa dilakukan atas pertimbangan Dirjen Pajak, ya, macam-macam pertimbangannya. Dan itu nanti dapat dilakukan sepanjang SKP belum diterbitkan atau kemudian diterbitkan melalui surat Dirjen Pajak bahwa pemeriksaan itu dibatalkan. Gitu ya. Jadi kalau pembatalan ini yang bisa membatalkan adalah orang yang menerbitkan surat perintah, gitu ya. Jadi kalau surat perintah terbitkan oleh kepala kantor, maka pembatalannya bisa dilakukan oleh kepala kantor. Oke, sudah selesai untuk materi pertemuan terakhir ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan teman-teman ya. Kalau tidak ada yang tanya, kita akhiri saja. Nanti saya akan segera upload soal-soal tahun lalu, sehingga kalian bisa pelajari sendiri. Saya harap sisa waktu kalian di jam pemeriksaan ini bisa kalian pakai untuk belajar. Karena setahu saya jadwal ujian kalian tuh hari Senin, ya, tanggal 31. Jadi sudah sangat mepet. Kalau kalian gunakan waktu perkuliahan untuk belajar sendiri, bisa kalian lakukan. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tanya ke saya langsung boleh, WA langsung boleh, atau bisa melalui Intan. Kalian kumpulkan pertanyaannya, kemudian nanti Intan kirim ke saya, nggak masalah. Nanti saya akan jawab sesegera mungkin, gitu ya. Jadi saya saat ini sedang apply menjadi analis di Cortex, jadi saya agak sedikit sibuk. Jadi kalian mohon untuk sedikit maklum ya. Jadi DJP sedang ingin ada program untuk mengubah semua aplikasi. 2024 targetnya semua selesai dan mereka butuh analis. Nah, saya sedang apply untuk itu sehingga banyak yang harus saya siapkan. Itu ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Sebentar ya, saya absen dulu ya. Saya belum print screen. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sambil menunggu saya absen kalian.
semua hadir ya, 31. Baik, teman-teman. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Saya akhiri di sini. Nanti saya akan segera upload soal-soal tahun lalu, biar bisa kalian pelajari, biar jadikan kalian gambaran bagaimana ujiannya nanti. Baik, saya doakan mudah-mudahan ujian kalian sukses. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Nanti nilainya bagus, bisa dapat A semua, gitu ya. Kemudian doakan juga semoga saya bisa masuk ke tim analis sehingga bisa lebih berkontribusi buat DJP. Kemudian apabila ada pertanyaan saya sampaikan lagi, kalau ada pertanyaan silakan kontak saya langsung atau bisa melalui Intan. Nanti akan saya bantu jawab. Kemudian untuk jawaban dari soal-soal yang pernah saya sampaikan di pertemuan 5 dan 6 sudah saya upload di LMS, jadi bisa kalian cek jawabannya. Dan itu adalah jawaban ringkes saja yang intinya bisa kalian kembangkan lagi, lebih banyak lagi apabila kalian bisa mau menjelaskan silakan, tapi intinya adalah itu jawabannya gitu ya. Jadi kalian bisa pelajari. Baik, terakhir ada yang mau tanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, terima kasih teman-teman ya. Mohon maaf bila tidak berkenan saya akhiri lebih awal. Mudah-mudahan kalian semua ikhlas. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sukses ya. Sukses ya. Ya.